kami Tuhan, pikiran yang fokus, berikan hati yang terbuka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Biarlah supaya setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi benih di dalam hidup kami. Engkau yang mengurapi semuanya Tuhan. Dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami bisa terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah supaya tidak ada yang dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan. Semuanya di cover oleh darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini akan sharing tentang penjaga. Ya, tentang penjaga, judulnya penjaga. Nah, kalau kita mendengar tentang penjaga, apa yang kita pikirkan? Kira-kira? Aman. Ya, penjaga itu ya bisa memberikan rasa aman. Misal kayak di sini ada satpam, bisa memberikan rasa aman ya. Nah, tapi penjaga ini adalah orang yang apa, saudara? Selalu fokus dan waspada. Dia akan terus memperhatikan, menjaga. Ya. Nah, kebanyakan setiap penjaga-penjaga itu semua terlatih, mereka terlatih, harus dilatih terlebih dahulu. Misalnya seperti satpam juga nggak bisa langsung jadi satpam, dia harus dilatih dulu. Saya nggak tahu, tapi ada pelatihan-pelatihan yang khusus mungkin buat penjaga satpam ini supaya dia bisa melakukan tugasnya. Nah, mungkin kalau yang sederhana, penjaga yang tidak dilatih mungkin kayak kita ngejagain anak ya, ngejagain anak ya kayak Amos mungkin sama Maria. Kita sering lihat di sini, sering ngikutin anak ya kan, ngejagain, mungkin itu tidak perlu latihan tapi langsung bisa lah gitu. Karena yang penting waspada, menjagai. Nah, tapi kalau yang profesional sebagai babysitter itu harus ada pelatihan juga, saudara. Ya, benar gak? Nah, tapi yang kita lihat pasti kalau penjaga itu harus terus waspada, harus terus memperhatikan. Ya, selalu fokus, waspada dan terlatih. Nah, kita akan belajar penjaga ini dari penjaga pantai, saudara. Ya. Nah, ini kan dulu kalau waktu kecil saya sering lihat sih film-film tentang penjaga pantai, itu kebanyakan waktu itu sih di Amerika. Ya, di Amerika. Nah, penjaga pantai seperti ini juga mereka benar-benar harus terlatih juga. Mereka harus punya apa ya, badan yang bugar, harus sehat, benar-benar dilatih untuk kesehatannya. Karena mereka harus bisa berlari dengan cepat kalau ada apa-apa. Nah, penjaga ini mereka tempatnya harus selalu diisi, tidak boleh sampai kosong, saudara. Harus terus ada orang yang berdiri seperti itu dan memperhatikan. Nah, biasanya di Amerika kalau sedang liburan mereka itu penuh sesak. Nah, penjaga-penjaga ini dia akan terus memakai teropongnya untuk melihat, memperhatikan dari yang dekat sampai yang jauh. Untuk apa? Menghindari supaya tidak ada kecelakaan atau tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau saya lihat di film kadang-kadang lucu, ada orang yang bisa berantem gitu ya. Lagi liburan tapi bisa berantem, jadi mereka datang ke situ untuk melerai ya supaya semuanya bisa kondusif lagi. Nah, atau mereka waktu naik ke atas itu mereka memperhatikan bisa ada orang yang tenggelam. Yang seperti tenggelam, nah penjaga ini dia harus cepat-cepat lari bawa pelampung juga untuk berenang dan mencapai orang yang tenggelam itu. Ya. Nah, terus langsung dibawa ke pantai, ke darat lagi. Nah, penjaga ini dia juga harus bisa melakukan PCR. PCR itu apa ya? Kayak pertolongan pertama gitu. Pertolongan pertama supaya biasanya orang kalau yang tenggelam kan kemasukan air. Dan dia melakukan PCR ini menolong pertama kalau sampai emang nggak bisa nafas, kadang-kadang dikasih nafas buatan. Dan sampai kalau sudah lebih baik, mereka akan bawa naik mobil ke tempatnya mereka atau di tempat itu untuk dirawat. Mereka yang luka dilakukan pertolongan pertama, saudara. Ya. Dan mereka juga memperingatkan ada mungkin daerah-daerah yang terlarang. Di situ mungkin banyak karang, ombaknya lebih besar, dan mereka akan menteriakkan. Mereka akan mengatakan, tidak boleh, jangan sampai ke situ, nggak boleh ke daerah situ. Kalau ada orang yang mereka mungkin tidak tahu atau mungkin juga kalau tahu dia akan pergi ke daerah yang terlarang. Nah, penjaga ini akan selalu memperingatkan. Dan juga kalau dari jauh mereka melihat ada hiu, penjaga ini juga yang akan
memperingatkan, halo-halo supaya bubar semua, supaya naik ke darat. Nah, penjaga ini benar-benar fokus dan luar biasa dedikasinya. Kalau salah satu penjaga ini mau mungkin ke belakang atau apa, melakukan apa, itu harus terus diganti. Karena mereka harus terus fokus melihat, memperhatikan apa yang ada di pantai itu, supaya semua orang yang sedang berlibur, mereka merasa aman, mereka merasa bisa menikmati semuanya ini, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan, salah satu orang yang menjaga luar biasa. Dia seorang penjaga, walaupun dia seorang buangan, kita bisa belajar dari Mordekai, saudara. Nah, kita lihat yang pertama, Mordekai ini kita baca di Ester 2 ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Sair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Next. Oke, sebentar ya. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nanti mungkin di belakang kita baru akan tahu kenapa ini dilarang. Nah, yang pertama, Mordekai ini adalah sebagai penjaga keluarganya, saudara. Ya, di sini disebutkan Ester sejak kecil dia yatim piatu, dan karena itu akhirnya Mordekai dia menjaga keluarganya, dan Mordekai ini mengangkat Ester menjadi anaknya, ya. Nah, terus di sini juga ya menjaga Ester yang yatim piatu sejak masa kecilnya. Dan kedua juga Mordekai menyuruh Ester untuk merahasiakan kebangsaan dan asal usulnya. Nanti di belakang kita akan tahu kenapa seperti itu. Dan Mordekai ini yang akhirnya membawa Ester ini sampai menjadi ratu, saudara. Yang pertama, ya, Mordekai ini adalah penjaga keluarganya, saudara. Dia menjagai keluarganya dengan luar biasa, membawa keluarganya, Ester ini dikasih tahu dari sejak kecil segala sesuatu sampai akhirnya kita tahu Ester menjadi ratu. Nah, next. Nah, bagaimana cara kita menjaga, saudara? Seperti penjaga pantai itu. Next, kita lihat firman-Nya. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita ganti jadi keluarga. Usahakanlah kesejahteraan keluarga kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk keluarga itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara, menjaga itu dengan mengusahakan dan berdoa. Kita menjaga keluarga kita dengan mengusahakan dan berdoa, ya. Itu bukan meneropong, sorry. Nah, seperti tadi penjaga pantai itu meneropong itu adalah kita tanya sama Tuhan, mencari tahu atau bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan apa yang harus saya doakan, ya. Nah, ini untuk keluarga. Saya juga lagi belajar terus sama istri, sama anak-anak. Di sini kan Tuhan ngomong harus diusahakan. Jadi bukan diam saja, diusahakan dan didoakan. Nah, saya belajar untuk komunikasi terus sama istri saya, untuk sama si Rere. Kadang-kadang gini, keributan untuk hal-hal yang sepele, kadang-kadang bisa ada, gesekan-gesekan bisa ada. Saya ngomong juga sama dia, kita belajar sama-sama. Kalau salah satu lagi kesel, udah jangan ngomong dulu. Datang sama Tuhan dulu, beresin dulu. Karena gini, kalau orang kesel,
terlepas dari benar dan salahnya saudara. Kalau orang lagi ribut, ada gesekan, pasti pengen ngerasanya dirinya benar. Ini terlepas benar dan salah. Maksud saya gini, jadi kalau kita emosi, ya kita lagi kesel, bukan masalah kamu benar atau salah, saya benar atau salah, ya kita sedang negatif kan berarti kan. Kita waktu kesel, waktu kita ngomong pasti kita keluar hal-hal yang negatif. Ya, kalau satunya lagi baik mungkin bisa tahan. Kalau satunya lagi kurang baik juga bisa kesel lagi, keluar yang negatif semua. Nah, kalau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita negatif, hati kita lagi negatif, pikiran kita lagi negatif, kita tidak akan pernah bisa mengharapkan hasil yang positif, saudara. Bener nggak? Saya ngomong sama dia gitu, sama-sama. Lebih baik kita datang sama Tuhan, kita beresin sendiri-sendiri. Waktu kita datang sama Tuhan, kita berdoa untuk pasangan kita. Kalau kita berdoa, otomatis kita mengucapkan hal-hal yang positif. Ya, mendoakan, mengucapkan hal-hal yang positif, otomatis hati kita akan diubahkan satu sama lain. Saya ngomong gitu, kita belajar sama-sama. Otomatis hati kita akan diubahkan satu sama lain. Nah, kalau kita sudah beres sama Tuhan, kita bisa baru ketemu lagi komunikasi. Saya ngomong gitu. Ya, sama-sama belajar. Jadi, ya ini harus diusahakan ada komunikasi gitu. Buat keluarga, saya mengusahakan belajar untuk seperti itu karena itu yang sehari-hari yang kita akan alami dan kita akan hadapin gitu. Ya, mendoakan satu sama lain, mendoakan keluarga, karena itu akan lama-kelamaan itu sedikit demi sedikit akan mengubahkan hati kita. Kalau hati kita masih pahit, kita doakan terus, otomatis lama-kelamaan karena kita mengucapkan hal-hal yang positif terus, kita akan terima yang positif itu. Hati kita akan menjadi positif. Kalau kita ngomongnya negatif lagi, hati kita akan menjadi pahit. Saya pernah sih waktu itu juga ngerasain. Waktu itu saya lagi agak kesel, tapi ini cerita dengan orang. Pernah saya ada luka lah, pokoknya ada tentang orang kok melukain gitu. Tapi saya benernya udah beres. Tapi nggak tahu gimana, saya bisa cerita lagi sama orang. Setelah itu saya ngerasain, loh kok hati saya jadi begini ya. Setelah itu saya ngerasain, kok ngomong yang negatif-negatif itu ternyata setelah itu membuat hati saya kok jadi seperti ini gitu. Oh saya tahu, oh iya, karena tanpa sadar ngomong yang negatif-negatif itu mengubahkan hati kita jadi negatif, saudara. Ya ini diusahakan untuk keluarga seperti itu. Nah sama anak juga kayak gitu. Kan firman Tuhan juga mengajarkan, ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anakmu siang dan malam terus dan menerus. Firman Tuhan kan selalu seperti itu kan. Di perjanjian lama Tuhan juga ngomong kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita terus menerus siang dan malam. Dan ya kita juga ajarin firman Tuhan sama anak-anak dan juga ajarin tentang kehidupan saudara, tentang kehidupan dan sebagainya. Nah selain itu juga harus tahu minta sama Tuhan kira-kira apa yang harus didoakan untuk anak-anak kita. Ini karena saya ngalamin sama anak ya. Nah kita teropong minta sama Tuhan pengertian bagaimana kita berdoa. Nah sekarang kan zaman sekarang pergaulan dan sebagainya, terus ada narkoba, ada LGBT dan sebagainya. Nah doa kita orang-orang tua itu membentengi setiap mereka saudara. Doa kita membentengi setiap mereka dan sekarang saya mendoakan juga untuk anak saya yang besar, dia belum tahu mau sekolahnya, nanti kuliah mau di mana. Nah itu salah satu hal yang Tuhan tunjukkan. Jadi saya harus doakan untuk itu dan juga Tuhan tunjukkan mulai dari sekarang, walaupun mungkin yang satu masih SMP, Tuhan ingetin untuk mulai doakan untuk jodoh mereka. Padahal mungkin masih jauh ya. Ya tapi itu yang Tuhan taruh di saya. Saya mulai doakan jodoh setiap mereka untuk mereka dipersiapkan sampai waktunya nanti mereka bisa dipertemukan jodoh mereka seperti yang Tuhan mau. Ya, kurang lebih menjaga keluarga itu seperti itu saudara. Ya, yang saya alamin, saya coba belajar untuk bisa mengcover seluruh keluarga saya seperti itu. Dan sama seperti Mordekai ini, dia juga mengcover keluarganya. Dia punya alasan kenapa ngomong kepada Esther jangan kasih tahu tentang asal usul dan bangsamu. Nanti di belakang kita tahu ya. Nah yang kedua, oke, next. Esther 2 ayat 21. Pada waktu itu
ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Nah, yang kedua, next. Mordekai ini menjaga pemimpin atau otoritas yang ada di atasnya. Dia menjagai pemimpinnya, menjagai rajanya, saudara. Ya, dia tahu ada persekongkolan yang mau membunuh rajanya, dan akhirnya dia kasih tahu ke Ester, dan akhirnya yang bersekongkol ini ditangkap, saudara. Nah, kita bisa belajar juga untuk kita bisa menjadi Mordekai yang menjaga pemimpin yang ada di atas kita, saudara. Misal kayak kita di sini, kita Ibu Nani. Kita harus mendoakan beliau, saudara. Kenapa? Karena pemimpin kita pasti kerjaannya lebih banyak daripada kita, saudara. Yang dipikirkan lebih banyak dari kita, bebannya lebih berat. Itu perlu sekali dukungan doa-doa kita. Ya, bukan cuma mungkin di tempat ini, mungkin kalian di gereja lain ada gembala dan sebagainya, mungkin juga di perusahaan. Ya, itu perlu sekali doa-doa kita, itu perlu sekali. Ya, mereka perlu sekali doa-doa kita yang bisa benar-benar membentengi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, saudara. Ya, kita anak-anak Tuhan, kekuatan kita hanya di doa. Ya, di sini nanti akhirnya sih emang Mordekai itu mendapatkan hadiah lah. Karena hal ini sesudah beberapa lama baru Mordekai mendapat hadiah karena dia akhirnya menyelamatkan rajanya. Ya, jadi yang kedua penting sekali untuk kita menjaga pemimpin atau otoritas yang ada di atas kita. Nah, selain mendoakan juga kita sebagai sebagai yang di bawah, yang menundukkan diri, kita juga harus belajar mengusahakan untuk kita bisa menjadi bawahan, orang yang di bawah, orang yang menundukkan diri, untuk bisa benar-benar menundukkan diri, saudara. Ya, karena kalau begitu kita ada sedikit berontak, itu bikin pusing pemimpin, saudara. Ya, kalau yang di sini berontak, bikin pusing pemimpin juga. Kalau ada hal yang tidak baik, itu bikin pusing pemimpin. Kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak pernah menjadi pelayan yang baik, saudara. Ya, ingat, kalau kita tidak pernah menjadi pelayan yang baik, kita waktu menjadi pemimpin, kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Karena semua pemimpin yang ada, semua dari bawah, dia bisa menundukkan diri, dia bisa belajar dulu untuk menundukkan diri kepada pemimpinnya. Ya, jadi kita mungkin di tempat ini kita belajar menundukkan diri kepada pemimpin yang ada di tempat ini. Mungkin kalau di multi, anak-anak multi sama Amos, menundukkan diri sama Amos, dan selain kepada Ibu Nani juga. Nah, ini penting sekali karena ini semua proses yang harus kita lewati. Menundukkan diri ini proses yang harus kita belajar terus. Ya, karena ini yang Tuhan mau supaya kita terus dikikis, saudara. Ya. Nah, nomor yang 2, penjaga pemimpin atau otoritas yang di atasnya. Oke, terus next. Ada 3 sih. Yang ketiga, nah ini Mordekai adalah penjaga bangsa dan negaranya. Ya, dia menjaga bangsa dan negaranya. Ya, oke. Ester 3 ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai. Your next. Oke, sebentar. Ayat 5. Oke, sebentar. Ester 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan bersujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Ini adalah asal-usul bagaimana orang Yahudi mau dimusnahkan. Ya, waktu itu
Haman itu mendapat apa ya, seperti pangkat lah, lebih besar dari pembesar-pembesar, dan raja memerintahkan supaya pembesar-pembesar memberi hormat kepada Haman. Nah di sini Mordekai dia tidak mau memberi hormat, saudara. Akhirnya Haman marah, emosi. Nah tapi buat dia, wah ini terlalu kecil lah cuma ngebunuh Mordekai. Terus akhirnya ada yang ngasih tahu kalau oh Mordekai ini dia adalah orang Yahudi. Akhirnya Haman datang kepada Raja Ahasveros, dia ngomong, dia manas-manasin raja, dia ngomong, Raja, ada satu bangsa yang tidak mau mengikuti hukum yang sudah raja kasih. Ya, raja kasih hukum, orang ini tidak mau menghormati, dan seluruh bangsa ini tidak mau menghormati. Jadi gimana kalau dihukum lah gitu ya. Nanti saya akan kasih 10.000 perak untuk ini. Terus raja ngomong, ya kalau mau kasih perak terserah boleh, kalau ya kamu lakukan yang kau pandang baiklah untuk bangsa itu. Raja akhirnya keluarin cincinnya kasih ke Haman. Akhirnya Haman bikin surat sesuai dengan yang dititahkan raja untuk membunuh seluruh orang Yahudi, saudara. Nah, waktu Mordekai tahu, akhirnya dia berkabung. Ya, dia berkabung, dia jalan ke pelataran depan istana, pakai baju kabung, pakai baju abu. Nah dia melolong-lolong di lapangan gitu, dia melolong-lolong keras, dan waktu itu Esther ngeliat, dia suruh sida-sidanya, suruh dayang-dayangnya datang bawain baju ke Mordekai. Maksudnya supaya udah jangan berkabung lagi, jangan ribut di situ. Nah tapi Mordekai ini nggak mau, bajunya ditolak, jadi pulang lagi sida-sidanya sama itunya. Akhirnya si Esther kirim sida-sida raja yang diutus raja untuk melayani dia, namanya Hatta. Jadi Esther kirim lagi Hatta ke Mordekai. Akhirnya Mordekai ngomong, suruh kasih tahu ke Esther, kalau sudah ada keputusan dari raja, bangsa kita, bangsa Yahudi akan dibunuh semuanya. Ya, terus Mordekai minta kepada Hatta untuk ngomong kepada Esther. Esther harus datang kepada raja, minta supaya ini ditolong, supaya bangsanya ditolong. Esther yang harus maju. Nah akhirnya Hatta balik lagi ke Esther. Balik ke Esther menyampaikan apa yang tadi Mordekai katakan. Terus Esther ngomong lagi ke Hatta, nyampain lagi ke Mordekai, balik lagi, saudara. Nah si Esther ini ngomong melalui Hatta, kan ada peraturan raja, kalau orang yang tidak dipanggil oleh raja datang kepada raja, hukumannya itu hukuman mati. Ya, itu sudah udah ada ketetapan seperti itu. Setiap orang yang berani datang kepada raja tanpa diundang, itu hukumannya hukuman mati. Kecuali orang yang raja berkenan memberikan tongkat emas, mengulurkan tongkatnya, baru raja berkenan. Nah, di sini akhirnya Mordekai ngomong nih ya. Tadinya Esther nggak mau. Oke, yang next ayatnya. Ya. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jadi waktu Esther ngomong nggak mau ya ini ya, tadinya takut itu, maksudnya karena hukumnya akan dihukum mati. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, di sini Mordekai mengusahakan lagi, saudara. Ya, mungkin kurang lebih kata-katanya seperti, ya mungkin jangan pikir kamu yang lagi enak-enakan di istana. Ya, disangkanya kalau kamu di istana diam aja, bangsa ini nggak akan terluput lah gitu. Ya, mungkin Tuhan juga bisa kirimin yang lain lah kalau kamu nggak mau.
Nah, Mordekai mengusahakan lagi untuk supaya bangsanya dilepaskan dari hukum yang pertama itu, dekret yang pertama ya, untuk dibunuh, bangsa Yahudi dibunuh. Nah, akhirnya kan ngomong lagi, Mordekai ngomong seperti itu sama Esther, dan akhirnya Esther memutus, ya udah kalau kayak begitu kumpulin semua orang Yahudi yang di benteng Susan, kita semua doa puasa 3 hari. Ya, jadi akhirnya di Esther ngomong gitu, semua orang-orang Yahudi yang di luar istana mereka doa puasa 3 hari, yang di dalam juga Esther dengan dayang-dayangnya semua mereka doa puasa 3 hari. Dan pada hari yang ketiga akhirnya Esther menghadap raja, saudara. Dan kita tahu akhirnya emang raja berkenan untuk ketemu dengan Esther. Nah, raja kan tanya, Esther kira-kira apa yang kamu mau? Ya, maksudnya mau ketemu sama saya itu mau apa? Terus Esther ngomong, saya mau bikin perjamuan raja besok, saya undang raja dan Haman untuk ketemu. Dan kita tahu terus akhirnya waktu ketemu itu Esther akhirnya kasih tahu, ada Haman ini mau membunuh bangsa saya, raja. Saya orang Yahudi, dia yang mau membinasakan seluruh bangsa saya. Nah, setelah itu raja membuat dekret yang baru, saudara. Karena dekret yang pertama yang sudah keluar, semua apapun yang sudah diputuskan oleh raja tidak bisa dirubah atau digagalkan. Jadi raja keluarkan dekret yang kedua. Dekret yang kedua yang mengatakan bahwa bangsa ini akhirnya harus dilepaskan. Oke, next ya. Dilepaskan dari pembunuhan. Kita lihat ayatnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi di sini ceritanya udah terjadi pembalikan keadaannya. Tadinya mau dibunuh, sekarang malah orang Yahudi mengejar orang-orang yang membunuh mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Ya, ini setelah itu terjadi pembalikan keadaan, saudara. Dan kita bisa belajar dari Mordekai bagaimana dia mengusahakan bangsanya berdoa. Bukan berdoa sih, itu kita bisa belajar juga bagaimana kita harus berdoa untuk bangsa kita, saudara. Ya, jangan dipikir kita sekarang lagi enak-enak juga, semuanya nyaman, tapi kita tidak memikirkan bangsa kita, saudara. Kita harus bangkit, ya harus bangkit untuk kita menjadi pendoa bagi bangsa kita. Sekarang udah mau pemilihan presiden, ya. Mungkin sekarang kita lagi nyaman-nyaman, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi biarlah kita bangkit, saudara. Kita mengcover bangsa kita supaya benar-benar nanti Tuhan memberikan presiden yang terbaik untuk bangsa ini yang bisa terus melanjutkan pembangunan. Dan kita juga berdoa supaya ada keamanan, ya, karena tergantung ya keamanan, kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kita juga, saudara. Ya, jangan sampai ada pertikaian, ya walaupun mungkin nanti banyak gesekan apa, tapi kita harus juga bangkit, saudara. Kalau tidak kita yang berdoa, siapa lagi? Ya, kita anak-anak Tuhan harus bangkit, bukan egois cuma berdoa untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa belajar seperti Mordekai bagaimana satu orang ini dia bisa mengcover keluarganya, dia bisa mengcover pemimpinnya, bagaimana dia bisa mengcover bangsanya, ya sampai bangsanya akhirnya diluputkan dari kebinasaan. Mari saudara, jangan hanya egois untuk diri sendiri. Minta tanya sama Tuhan untuk doa bangsa, doa untuk bangsa ini. Indonesia membutuhkan kita semua,
untuk kita bisa berdoa menghadapi pilpres, kita bisa berdoa juga untuk kemajuan bangsa ini, kita bisa berdoa untuk cuaca, kita bisa berdoa untuk supaya tidak ada bencana-bencana alam, saudara. Banyak sekali. Kita minta sama Tuhan, kita pakai teropong kita doa, minta sama Tuhan supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita berdoa. Oke, amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap firman-Mu Tuhan, Kau yang taruhkan roh doa kepada kami semua Tuhan. Berikan hati-Mu kepada setiap kami, untuk kami bisa mengerti apa yang harus kami doakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berikan kepekaan, berikan ketajaman kepada kami semua Tuhan, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali kami hanya fokus kepada diri kami sendiri, kami egois Tuhan. Kami hanya mendoakan hal-hal yang mungkin hanya berguna untuk kami Tuhan, menguntungkan kami saja Tuhan. Tapi berikan kepada kami hati-Mu Tuhan, hati untuk bangsa ini, untuk kami bisa berdiri, untuk kami bisa berdoa Tuhan, untuk bangsa kami ini juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami mempersembahkan, menyerahkan bangsa ini kepada-Mu Tuhan. Kau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Dan juga Engkau yang memberkati pemilihan presiden kami. Biarlah supaya Engkau yang pilihkan presiden yang terbaik seperti yang Engkau mau Tuhan. Biarlah semua yang bukan berasal dari Engkau semuanya digagalkan Tuhan. Kami berdoa terus Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami. Engkau adalah Jehovah Shalom. Biarlah damai sejahtera-Mu yang Kau berikan bagi bangsa kami Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada huru-hara apapun juga Tuhan. Biarlah supaya benar-benar Tuhan Yesus, Engkau yang tolong, Engkau yang kuasai bangsa kami ini ya Tuhan. Segala sesuatunya ada di bawah kuasa dan kendali-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Ibu Nani yang sekarang sedang pelayanan ke Jepara Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, tutup bungkus hidup ya dengan kuasa darah-Mu Tuhan, untuk setiap tim yang ada juga, untuk mereka bisa melayani. Berikan pengurapan-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi berkat di sana Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap perjalanan pulangnya, besok juga Tuhan untuk bisa kembali ke kota kami, Cirebon, dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan juga kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Engkau Tuhan, sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa menyentuh hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang berasal dari surga saja Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau pengurapan, Engkau yang siapkan kami Tuhan. Kami mau angkat Tuhan minyak ini di hadapan-Mu, Kau yang mengurapi setiap minyak ini ya Tuhan. Ada kuasa-Mu yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pelindungan 10 lapis yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kau yang sucikan dan kuduskan juga pikiran kami Tuhan. Biarlah supaya pikiran kami ini adalah pikiran yang berasal dari Engkau, disucikan dan dikuduskan. Supaya terus memikirkan perkara-perkara yang positif, semua yang indah, semua yang kudus, semua yang suci. Semua yang mulia, biarlah supaya semua yang sedap didengar Tuhan. Biarlah supaya pikiran kami terus memikirkan ini Tuhan. Kau yang mengurapi mata setiap kami juga Tuhan. Biarlah supaya mata kami disucikan dan dikuduskan. Mata kami terus memandang Engkau Tuhan. Mata yang terus fokus dan fokus kepada Tuhan. Tuhan, Kau juga yang mengurapi setiap telinga kami. Biarlah supaya telinga kami ditutup Tuhan dari setiap perkataan-perkataan yang negatif apapun juga Tuhan. Biarlah supaya telinga kami hanya menerima setiap hal-hal yang positif, setiap hal-hal yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Kau yang mengurapi lidah dan bibir kami juga Tuhan. Sucikan dan kuduskan mulut dan lidah bibir kami juga ya Tuhan. Supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah terus perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman Allah, perkataan-perkataan yang membangun orang lain Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, Kau juga yang mengurapi hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan.
Lepaskan kami Tuhan dari kemarahan, dari kepahitan, dari kekesalan apapun juga Tuhan. Penuhi terus hati kami dengan kasih-Mu. Terus penuhi hati kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, Kau yang patahkan Tuhan setiap tegar tengkuk kami, kekerasan kami, pemberontakan kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan, Engkau yang putuskan semuanya dari dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati tangan kami juga Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan pada hari ini, Engkau yang membuat berhasil Tuhan, karena Engkau sendiri yang akan menyertai di dalam setiap apapun yang kami kerjakan pada hari ini. Tuhan, Kau juga yang mengurapi kaki kami juga Tuhan. Engkau yang pimpin pada hari ini kemanapun kami melangkah. Engkau yang pimpin Tuhan supaya kami melangkah ke tempat-tempat seperti yang Engkau mau Tuhan. Lepaskan kami dari hal-hal yang tidak baik apapun pada hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.